kita lihat kalau kita kromatogram HPLC, kromatogram GC itu kan pasti lurus aja, lurus aja. Nah ini kalau kita lihat di sini apa ya, ada kepatah gitu ya? Iya. Kepatah. Itu karena dia membaca hanya di menit tersebut aja. Jadi ini dia detektor saat mati. Ini rantainya berapa menit Mbak? 19. Nah, cuman ini dia berhenti di 14 karena Windows terakhir dari DEG cuman membaca sampai dengan menit ke 14,92. Oke. Terus kita klik di processing. Ya. Ya, kita pilih yang MS Quantitation yang ini dinaikin. Ini kan di bawah ini. Nah, MS Quantitation kalau biasanya kan kalau GC, kalau HPLC gitu ya, HPLC yang DAD itu pakai 3D. Kalau yang UV pakai kuantitatif. Kalau MS pakai MS kuantitatif. Nah, ini kita kasih nama olah datanya. Olah data EGDIG SIM gitu. Kalau nggak pakai MS-nya GC yang biasa, olahnya juga Pakai kuantitatif. Bukan, kuantitatif aja. Kuantitatif aja. Yang FID kuantitatif aja. Ini all injection aja. Injection. Kemudian finish. Nah, kalau di GC sama HPLC kan kita detection run Cobra Wizard. Terus habis itu untuk namain per peak-nya itu nanti di component table kita run component table. Iya. Nah, kalau di MS karena kita tadi udah bikin database di bagian MS component table, di bagian name kita klik kanan, Klik kanan, import component data. import component data. Terus kita ambil database-nya di klik ya. Terus di database. Nah, kemudian select all, import. Nah, nanti akan dia secara otomatis menyesuaikan dengan database kita. Ada EG sama DEG waktu retensinya sekian. Gitu. Nah, kalau di GC kita cuman identifikasi berdasarkan waktu retensi aja. Tapi kalau di MS kita ada 3 mode identifikasi. Yang pertama atau 3 kriteria. Yang pertama waktu retensi tentu. Yang kedua adalah ionnya. Jadi satu komponen itu harus punya 3 ion yang harus ada. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti ion rasio. Sekarang kita ini ya. Jadi kalau misalkan kita GC sama HPLC itu kita cuman integrasi ya udah satu peak doang dan kita integrasi valley to valley yang satu peak itu doang. Tapi kalau MS ini harus ketiga-tiganya. Nah, untuk editnya itu di bagian MS Quantitation Peak di bagian bawah yang kotak itu klik 2 kali. Ini klik 2 kali ya? Ya. Bukan, yang ini. Yang ini ya? Ya, yang ini. Nah, ini kita pertama ini sebenarnya cuma sekali aja. Nanti kalau misalkan kita udah punya metode, tinggal kita apply terus. Yang pertama filternya yang itu kita pilih ini kan 31 ya. Kenapa dia ada 2 pilihan? Karena saat di DEG ini EG ya. Iya, ini EG itu kita punya 31, 33 sama 62. Terus yang DEG juga punya 31. Makanya dia ada 2 filternya. Nah, ini kita pilih yang yang punya EG. Nah, yang punya EG ditandai 31, yang punya temennya ada 33 sama 62. Nih. Ya. Enter Mbak. Enter. Buka lagi. Terus ini kan integrasinya belum pas nih. Oh iya. Nah, bisa kita pasin di klik di sini. Ya. Itu Cobra. Ini ada beberapa macam pilihan. Kita pilih yang ada Cobra, ada ICIS. Kalau Cobra kayak biasanya kita run Cobra Wizard. Kita pilih di situ aja. Atau ICIS tapi kita ngeditnya nanti di bagian baseline window sama peak noise factor. Ini kita kecilin aja. Berapa nih? 25 coba. 25. Enter. Kita pilih sampai dengan dia itu benar-benar valley to valley. 20 coba. Ya. Nah, udah. Oh, iya. Nah, begitu juga yang lain. Gitu. Yang ini ini kayak tadi lagi ya, ya filter. filter.
Ini enter dulu. Ya. Terus ini. Cuma kan udah bagus sebenarnya Icis. Oh iya. Nggak apa-apa. Sini. Sini. Ini Kecilin nggak apa-apa. berdua kan? Ya. Nah. Dan dua. Mau pakai Icis juga nggak, mau pakai Cobra juga nggak apa-apa sih nanti. Tergantung nanti yang paling bagus yang mana. Yang bagusnya yang mana. Maksudnya Yang, ada perbedaan antara Icis sama Cobra gitu. Nanti dilihat pick itu tuh lebih work saat kita pakai algoritma Icis atau nanti Cobra gitu. Terus kalau Berarti untuk beberapa sampel bisa coba-coba, nggak mesti bagusnya di Icis atau bagusnya di Cobra gitu. Iya, tergantung nanti biasanya, tergantung dari matriks sampel. iya, kita biasanya Chromeon Cobra Wizard. Chromeonnya tuh Ah, yang di sini kan. sebenarnya kalau Chromeleon bisa juga Chromeleon 6. Cuman integrasinya agak ribet gitu ya, Kak. lebih sedikit fiturnya. Karena sebelumnya kan ada Chromeleon, sebelum ada Chromeleon 7 itu ada Chromeleon 6 dan itu tuh udah lama lah. Jadi nggak banyak fitur untuk integrasi datanya. Jadi sebenarnya Icis, Cobra, Chromeon itu Bisa. beda-beda fiturnya aja. Cuman beda fiturnya aja. Kalau Icis sama yang tadi Cobra itu sebenarnya sama, cuman Caranya dia, integrasinya algoritma yang cara beda. integrasinya aja. Kalau ini kan kayak misal Cobra itu ya udah ini tinggal kita run Cobra Wizard aja, kita pilih aja nih areanya di sini. Di sini aja. Nanti kan dia secara otomatis akan valid to valid. Iya. Kalau Icis kan kita harus ngitung ngetik berapa Iya. tadi Si baseline iya, itunya ya. iya. Gitu. Nanti jadi senyamannya di sini aja, senyamannya di sini mau pakai algoritma yang apa, yang paling work untuk si matriks tersebut tuh apa gitu. Gitu. Ini ya, coba Icis. Nah, udah. Itu baru yang EG, sekarang yang DEG. Yang ini kan berarti. Yang DEG berarti yang bawahnya. Oh ini yang di sini. Ya. Ya, kita satu-satu lagi kayak tadi. Ini yang ini berarti, Kak, yang Ya. bawahnya. Biasanya sih kalau Cobra Itu untuk berapa sih, Kak? kecilin lagi aja. Kalau Cobra tuh untuk konsentrasi gede bagus. Tapi kalau untuk konsentrasi kecil kayak gitu tuh lebih work, lebih enak kalau kita pakai Icis. Karena kita bisa input berapa sih noise faktornya. Jadi sekecil apapun nanti bisa kita deteksi. Kelihatan ya. Kalau di Cobra biasanya kalau peak kecil itu bisa dianggap sebagai noise. Gimana? Udah. Ini udah ya. Satu lagi, ya. Oh ini ya. Ya, ha. Terus sekarang di sini ada dua channel nih, ada TIC sama MS quantitative. Nah, kalau kita pakai MS itu selalu yang dipakai channelnya yang MS quantitation. Karena integrasi di TIC sama MS quantitation itu beda. Dan yang akan selalu kita gunakan itu untuk menghitung itu pasti yang MS quantitation. Terus kita iniin regresinya dulu. Regresi seperti biasa, yang ini calibration standar. Yang ini kan ada 5 titik. Iya, ya. Terus masukin itunya, data processing, masukin konsentrasinya. 6, 8, 12, 16, 20,
24 28. Nah, konsentrasinya Itu dalam ppm ya? ya ppm. Nah, untuk melihat regresi seperti biasa berapa dia 0 Mana dia? 9-nya EG, yang EG mah EG. Oh ya, Yang DEG emang agak susah sih. 998 ini 9 Nah, 96 ya. Coba di calibration plot. calibration plot. Ah, Iya. nah ini sebenarnya bisa kita nanti otak-atik dikit-dikit lewat yang integrasinya tadi. Jadi nggak perlu injek ulang gitu ya. Iya. Coba Pak. Iya. Seperti biasa. Tak dikit. Dikit aja. Miring yang mana nih? Dua kan. Makin jelek. Nah, emang susah sih itu. Yang DEG itu suka gitu, emang yang EG udah bagus. Gak gerak, udah. Kadang suka ini satu vial diinjek 2 kali, direplikasi kayak gitu. Nanti cari yang bagus kayak gitu-gitu. Cadangan. Ya sebagai cadangan sih. Nanti cari yang DEG-nya yang bagus. Emang yang sering jelek mah yang DEG. Berarti injekan antar filenya cenderung nggak stabil dong. Karena memang DEG itu nggak stabil. Dari DEG-nya. DEG-nya sendiri nggak stabil. Bisa kita buktikan bahwa yang EG aja dia bisa dapat 0,99. Sedangkan yang DEG DEG-nya. nggak dapat. Kemudian kita setting ion rasio. Untuk setting ion rasio itu adalah perbandingan tadi ya, yang area yang qualifier dibagi dengan area yang quantifier. Jadi ini yang EG, contoh yang EG. Nah, ini kan kuannya yang 31 ya. Nah, area nanti masing-masing ini itu punya area. Nah, ini areanya. Nanti area 33 ini dibagi dengan area 31. Nanti dikali 100%. Nah, itu nanti jadi ion rasio. Ya. Nah, untuk menghitung sampel apakah dia atau EG DEG itu ion rasionya berapa di standar, itu kita harus hitung terlebih dahulu. Nanti si software akan secara otomatis menghitung sendiri ion rasionya. ion rasionya dengan rata-ratanya dia, dirata-ratain jadi. Terus diklik 2 kali yang ini. Kita update. Terus for all component. Jadi kita akan mengkalkulasi berdasarkan calibration standar yang ini. Nah, kenapa kita pakai all calibration standar? Karena calibration standar yang kita buat itu mencakup dari konsentrasi yang kecil sampai dengan konsentrasi yang gede. Jadi nanti artinya kalau misalkan ada sampel yang punya konsentrasi kecil itu bisa ke cover dengan ion rasio yang ini. Beda kalau misalkan kita cuman satu titik aja ya, itu kayak kurang representatif gitu. Dia kurang mengcover dari standar kecil sampai standar gede. Ini kita apply. Kemudian kita close. Nah, kita balik ke sini. Nah, ini akan tersetting di sini target rasionya. Dan itu nanti kita setting berdasarkan dari ketentuan dari BPOM di sini. Kalau misalkan dia itu ion rasionya itu ada di sekitar, itu berarti 35% itu masuk di yang mana? Yang ini tidak lebih dari 10%. 35. Iya kan? Oh, ini ya besar. Yang ini 15%. berarti nanti 15%. Jadi 15%. Windows yang di sini ini kita ganti 15%. Ya. Terus kita yang confirm peak. Ya.
satunya itu itu 5%. hmm, Oh ini berarti Hmm. 50%. nah windownya diganti 50. Nah ini yang EG, sekarang yang DEG. Next komponen, next Ah, ini ya? komponen. Nah, Komponen. nah Ini itu kan 10 berarti Udah lebih dari 10 berarti yang ini dong yang 20% ya? ya 20. Itu udah. Ini 20. udah. Nah ini Ya, sekarang yang itu 25 bisa dari 10 ya. Ini berarti ya 15. 15. Nah, Ya. ya kita close Close. ya. Terus untuk melihat dia terkonfirmasi atau enggak ya di bagian pick result, nah nanti kita lihat di sini kalau misalkan dia memang benar itu tuh picknya EG atau DEG, selain dia punya ketiga ion itu juga harus terkonfirmasi. Kalau misalkan dia nanti tidak terkonfirmasi di sini, meskipun dia di sini ada amount-nya, itu kita anggap dia tidak positif EG atau DEG. Contoh misalnya di pelarut, dia ada ini Oh iya. not confirm. Nah, coba di standar. Nah ini pasti confirm. Ya. Coba di yang sampel ini, tapi kalau menurut yang EG coba. Yang EG. Nah ini tuh kayaknya agak meragukan sih. Jadi kayak ini kan kayak bukan EG, cuman emang sih kalau di FID pasti dia akan kebaca dia positif. Cuman kalau di MS ini kan sebenarnya kalau kita pakai JIS ini integrasinya tuh beda antara ini sama ini. Ya kan sebenarnya harus disamain juga. Ketika disamain tadi sih not confirm, jadi kayaknya sih bukan EG, bukan EG. Kayaknya ya. Itu. Jadi nanti kalau misalkan ada sampel yang dia sebenarnya punya 3 ion ini, tapi dia ion rasionya nggak masuk, itu berarti negatif, tidak positif. Nah sebenarnya kan dia ada peaknya nih. Iya benar. Tuh. Tapi juga integrasinya juga nggak pas nih. Kan udah sebenarnya yang satu waktu retensi kan ini ya, tetap aja dia not confirm, berarti emang bukan DEG meskipun punya peak itu, peak ada yang 45, 75, 31, tapi kalau misalkan dia nggak masuk ion rasionya, dia tetap not confirm. Berarti itu bukan ya negatif. Itu yang membedakan antara GC sama MS. Kalau GC kan ya udah yang penting ada peaknya udah positif. Kalau ini belum tentu. Berarti dari ion rasionya Ya, tadi. iya. Karena dia punya fingerprint. Tadi fingerprintnya kan kita punya 31 31 45 75. Nah, itu berarti harus ada itu dan tingginya harus gitu. Perbandingannya tinggi masing-masing ininya harus gitu. Jadi kalau pakai GCMS lebih selektif dan lebih akurat aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Tadi yang ion rasionya itu antara ion area yang mana? Area 7 confirming 1 terhadap confirming ini terhadap Quan. Confirming 1 terhadap Quan, confirming 2 terhadap Quan. Ya, dikali 100 nanti. Nah, nanti hasilnya itu kalau untuk yang ini ya, itu observe yang ini 31,52. Kalau expected itu yang kita setting tadi, yang rata-rata hasil dari standar tadi. Iya. Nah, itu kan 25. Kalau 25 itu tadi berapa? Ini berarti bisa 25 itu 15%. Jadi plus minus 15% dari 25.
25,87 dikurangin 15%. Batas bawahnya berarti 21,9. Kalau batas atasnya 29,7. Dia berapa? 31,52. Makanya dia nggak masuk. Nggak masuk ya. Makanya dia not confirm. Gitu. Itu baru yang satu ya. Yang satunya lagi coba digeser ke ini Mbak. Pakai ini aja. Yang ini. Nah, ini nah, itu 10. Nah, tapi dia confirm. Kalau 10 itu kan 50% ya. 10,59 kurangin